Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan Ramadhani Fauziarta dari kelas 10C, absen 1. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang Kerajaan Kutai. Pernahkah teman-teman bertanya-tanya, kapan sebenarnya bangsa kita mulai mengenal tulisan dan resmi meninggalkan zaman prasejarah? Jawabannya ternyata ada di pedalaman Kalimantan Timur sekitar 16 abad yang lalu. Mari kita mulai dari bagaimana kerajaan ini bisa berdiri. Kerajaan Kutai tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, persis di pinggir Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai ini bukan sekadar aliran air, melainkan jalan tol utama yang menghubungkan masyarakat pedalaman dengan dunia luar, menjadikannya jalur perdagangan internasional yang sangat sibuk. Awalnya, masyarakat di sana dipimpin oleh seorang kepala suku lokal bernama Kudungga. Kudungga ini asli Nusantara, belum memeluk Hindu, dan masyarakatnya masih memegang teguh kepercayaan lokal seperti animisme dan dinamisme. Ketika pedagang dan kaum Brahmana dari India masuk menyusuri Sungai Mahakam, budaya Hindu perlahan diserap. Perubahan besar terjadi pada anak Kudungga, yaitu Asmawarman. Menurut sejarah, Asmawarman melakukan sebuah upacara bernama Vriatyastoma, yaitu upacara penyucian diri untuk memeluk agama Hindu. Sejak saat itulah Asmawarman dinobatkan sebagai raja pertama yang bercorak Hindu. Beliau menerapkan sistem kerajaan dan dijuluki Wamsakarta atau pembentuk silsilah keluarga raja. Lewat Asmawarman inilah Kutai resmi bertransisi dari kesukuan menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan ini mencapai puncak keemasannya di bawah pimpinan cucu Kudungga, yaitu Raja Mulawarman. Mengapa disebut masa kejayaan? Pertama, dari segi ekonomi. Karena letaknya di Sungai Mahakam, jalur perdagangan mereka sangat ramai. Mereka berdagang hasil hutan, rempah, dan barang tambang dengan pedagang asing. Ditambah tanah yang subur untuk pertanian, rakyatnya pun hidup sangat makmur. Kedua, bukti kebesaran Mulawarman dicatat dalam sejarah karena kedermawanannya yang luar biasa. Bayangkan, Raja Mulawarman pernah menyedekahkan 20.000 ekor lembu, ditambah emas dan tanah, kepada kaum Brahmana. Coba kita pikirkan sejenak. Mengumpulkan 20.000 ekor lembu pada abad keempat Masehi itu bukanlah hal yang mudah. Ini
membuktikan bahwa sektor peternakan dan pertanian di Kutai saat itu sudah luar biasa maju dan kas kerajaan sangat melimpah. Sedekah besar-besaran ini dilakukan di sebuah tempat suci yang disebut Waprakeswara, yaitu sebuah lapangan suci yang didedikasikan untuk Dewa Siwa. Kedermawanan ini tidak hanya menunjukkan betapa kayanya kerajaan Kutai, tetapi juga mencerminkan keharmonisan sosial yang luar biasa antara pemimpin negara dan pemuka agama pada masa itu. Sayangnya, tidak ada kejayaan yang abadi. Setelah berdiri gagah selama berabad-abad, kerajaan Kutai Martadipura akhirnya menemui fase kemunduran. Lalu runtuh pada awal abad ke-17. Penyebab utamanya bukanlah bencana alam, melainkan peperangan dan perebutan kekuasaan. Seringkali orang salah paham dan mengira di Kalimantan itu hanya ada satu kerajaan Kutai. Padahal sejarah mencatat ada dua kerajaan yang berdiri berdampingan. Kerajaan Kutai Martadipura yang bercorak Hindu yang sedang kita bahas ini, dan kerajaan Kutai Kartanegara yang muncul belakangan di daerah tepian batu dan seiring berjalannya waktu bercorak Islam. Raja Kutai Martadipura yang terakhir bernama Maharaja Dharma Setia terlibat perang yang sangat sengit melawan raja dari Kesultanan Kutai Kartanegara, yaitu Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa. Dalam peperangan bersejarah tersebut, Maharaja Dharma Setia gugur. Sejak saat itu, wilayah Kutai Hindu yang kuno ini diambil alih, dilebur, dan disatukan di bawah Panji Kesultanan Islam Kutai Kartanegara. Berakhirlah riwayat kerajaan Hindu tertua di Nusantara, meninggalkan sejarah panjang yang luar biasa. Lalu, dari mana para sejarawan bisa tahu semua cerita yang saya sampaikan tadi? Jawabannya ada pada peninggalan paling berharga mereka, prasasti Yupa. Total ada 7 buah Yupa yang ditemukan. Yupa ini bentuknya seperti tiang batu besar. Fungsinya bukan sekedar monumen, melainkan tiang untuk menambatkan hewan kurban seperti puluhan ribu lembu yang disedekahkan kepada Raja Mulawarman tadi. Yang membuat Yupa ini sangat penting adalah pahatan tulisan di badannya. Tulisan tersebut menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta dari India. Penemuan Yupa ini adalah tonggak sejarah terpenting bagi bangsa kita. Mengapa? Karena Yupa adalah bukti tertulis tertua di Nusantara. Artinya, berkat Yupa dari kota inilah bangsa Indonesia resmi dinyatakan meninggalkan zaman prasejarah, yaitu zaman belum mengenal tulisan dan masuk ke zaman sejarah. Dari sumber-sumber terpercaya, saya mengambil referensi utama dari buku sejarah kelas 10 dan juga Sistem Informasi Registrasi Nasional Cagar Budaya Kemendikbud, data mengenai prasasti Yupa Kerajaan Kutai. Sebagai kesimpulan, Kerajaan Kutai Martadipura bukan sekadar kerajaan tua yang hilang dimakan zaman. Kerajaan ini
adalah bukti bahwa sejak abad keempat, nenek moyang kita sudah memiliki peradaban yang maju, struktur pemerintahan yang rapi, dan toleransi yang tinggi. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga kisah kerajaan Kutai ini bisa menambah wawasan sejarah kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.